Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan mengenai kata-kata yang mengundang kuasa Tuhan. Sebelum daripada kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada hari ini terdapat di dalam Markus 7 ayat 26 sampai dengan yang ke-30. Tertulis demikian. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidurnya, sedang setan itu sudah keluar. Haleluya. Saudaraku, seringkali kita di dalam kehidupan ini, saat kita memintai bantuan atau pertolongan kepada seseorang, kita merasa bahwa orang tersebut tidak akan membantu kita, seakan-akan tidak peduli kepada kita, lalu kita berpikiran negatif kepada dia. Saudaraku, karena kita belum tahu apakah dia akan membantu kita atau tidak, maka itu kita jangan langsung berpikiran negatif kepada orang tersebut yang kita mintai pertolongan. Saudaraku, di dalam Markus 7 ayat 26 sampai yang ke-30 tertulis demikian. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudaraku, seringkali kita di dalam kehidupan ini, saat kita berdoa kepada Tuhan Yesus, terkadang doa kita belum dijawab Tuhan. Doa kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, terkadang Tuhan Yesus, Ia ingin melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Apakah kata-kata yang kita keluarkan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh dengan hati? Kadangkala Tuhan Yesus, Dia sengaja untuk mentes hati kita atau mencobai hati kita, apakah kita sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Saudaraku, saat kita berdoa, tetapi kadangkala doa kita tidak dijawab Tuhan atau belum dijawab Tuhan, kita jangan merasa dan berpikiran negatif bahwa Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kata-kata yang kita keluarkan dengan sungguh-sungguh itu? Tuhan ingin melihat hati kita. Kadangkala saat kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan,
kita merasa bahwa kata-kata yang kita keluarkan adalah benar dengan hati, tetapi kadangkala Tuhan Dia mentes hati kita atau mencobai hati kita dengan seakan-akan Dia tidak peduli dengan kita. Saudaraku, saya ambil contoh, misalnya dalam sebuah keluarga, ada seorang ibu yang membeli roti untuk anak-anaknya. Saat ia membeli roti, sesudah ia membeli roti, roti tersebut dibagikan kepada anak-anaknya, lalu dimakan oleh anak-anaknya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak memberikan roti tersebut kepada anak-anakmu, lalu kau membagikan roti tersebut kepada anjing yang ada di situ?" Lalu dengan tegas, dengan percaya diri, dengan keyakinan penuh, ibu itu menjawab, "Roti yang saya beli ini sudah saya kasih kepada anak-anak saya, dan sisa dari roti tersebut telah dimakan oleh anjing." Saudaraku, di dalam perumpamaan ini sudah dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan mencobai hati seorang ibu ini. Ibu ini benar bahwa roti yang dibelinya telah dibagikan kepada anak-anaknya, dan sisa ampas-ampas remah-remah dari roti tersebut telah diberikan kepada anjing, dan anjing tersebut telah memakannya. Saudaraku, kadangkala seperti yang saya katakan, seperti yang Tuhan Yesus katakan, saat kita berdoa, saat kita membantu seseorang atau kita memintai pertolongan kepada seseorang, kita merasa bahwa orang tersebut tidak akan membantu kita. Kita merasa bahwa Tuhan Yesus tidak akan menjawab kita. Tetapi kadangkala Tuhan Yesus mencobai hati kita, mencobai kita, apakah kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ungkapkan dalam doa, apakah benar, apakah yakin. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu teguhkan hati kita, kita perlu meneguhkan iman kita. Kita harus memahami maksud Tuhan itu apa sebenarnya, agar kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah langsung berpikiran negatif, kita tidak mudah hanyut dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, saudaraku, di saat kita memintai pertolongan kepada seseorang ataupun kita berdoa kepada Tuhan, saat doa kita tidak jawab Tuhan, atau saat kita memintai pertolongan namun kita merasa bahwa orang tersebut tidak akan membantu kita, kita jangan langsung berpikiran negatif, kita jangan langsung mengeluh. Kita belum tahu apa sebenarnya yang dipikirkan oleh orang yang kita mintai pertolongan. Belum tentu dia tidak akan membantu kita, belum tentu dia akan membantu kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita perlu bersabar, kita perlu kuatkan hati kita, iman kita, agar kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah langsung berpikiran negatif kepada orang yang kita mintai pertolongan atau kepada Tuhan Yesus saat kita berdoa dengan kata-kata, namun Tuhan belum menjawab doa kita. Saudaraku, saya percaya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini dapat menguatkan hati, iman saudara-saudari sekalian di mana saja saudara-saudari sekalian berada. Sekali lagi, saudaraku, saat kita berdoa dengan kata-kata, kita harus tahu, kita harus mengerti maksud Tuhan itu apa. Oleh sebab itu, janganlah jemu-jemu untuk berdoa, janganlah merasa putus asa, janganlah bimbang hatimu, kuatkanlah hati dan imanmu. Kadangkala Tuhan menguji kita, apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kata-kata yang kita ungkapkan apakah sungguh-sungguh benar dari hati kita. Oleh sebab itu, berdoalah dan berdoa, berdoa terus-menerus tanpa jemu-jemu. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk siang hari ini, untuk firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa, segala puji dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus,
yang duduk di atas tahta Maha Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan apa yang kami dengarkan, dengan apa yang kami renungkan ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi pengertian tersendiri buat kami, agar kami tidak mudah berpikiran negatif terhadap orang yang kami mintai pertolongan. Terhadap Engkau Tuhan, saat kami berdoa, lalu doa kami belum dijawab oleh Tuhan Yesus, kami akan semakin diteguhkan, kami tidak langsung berpikiran negatif. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami, usaha kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin.